kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini kami berada di bait-Mu, menikmati bait-Mu, boleh memuji nama-Mu, boleh menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Boleh menikmati atmosfer surga di tempat ini, menikmati hadirat-Mu. Biar kami Tuhan boleh tenggelam dalam hadirat-Mu. Biar kami Tuhan datang dengan korban syukur kami, mengucap syukur di hadapan-Mu. Berterima kasih untuk segala yang baik yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang bawa korban syukur kami dari hati kami yang terdalam. Kami teringat akan segala kebaikan-Mu, kami mengecap kebaikan-Mu, kami melihat kebaikan-Mu selama seminggu ini. Dan pagi hari ini kami datang bersyukur di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau baik dan sungguh amat baik dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, sekarang kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari berbicaralah pada kami semua di tempat ini. Pengurapan-Mu untuk hamba-Mu, kuduskan layakkan hamba-Mu. Berkati hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat untuk jemaat-Mu yang onsite maupun yang online. Kami semua yang duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar kami konsentrasi penuh akan firman-Mu, dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Hari ini kami memilih yang terbaik yang tidak akan pernah lagi diambil dari kami, yaitu mendengarkan firman-Mu. Kami siapkan tanah hati kami yang subur, telinga kami, pikiran kami, diri kami Tuhan, untuk Kau taburi dengan firman-Mu Tuhan. Biar kami dengarkan, kami renungkan, kami simpan dalam hati kami, dan biar kami lakukan dengan penuh sukacita. Sementara kami dengar firman-Mu, kuasa-Mu bekerja di antara kami, menjamah setiap hati, melembutkan setiap hati, menyembuhkan yang terluka, melembutkan setiap hati yang keras, memuaskan setiap yang dahaga. Biar kami semua Tuhan temukan kerajaan surga melalui firman-Mu. Biar kami semua Tuhan dipuaskan pagi hari ini oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur padamu, dan segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu. Mari jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama kita katakan, amin. Sekali lagi beri kemuliaan yang keras buat Tuhan Bapak Saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kurang kenceng Bapak Saudara, bisa lebih keras lagi. Shalom. Nah gitu, salam jemaat onsite maupun salam jemaat online GBI Kapasari, senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara semuanya. Baik, terima kasih untuk Bapak Gembala dan terima kasih untuk jemaat GBI Kapasari yang sudah memberikan kesempatan boleh melayani di tempat ini. Sungguh kehormatan buat kami Bapak Ibu Saudara di hari Minggu yang luar biasa ini, yang penuh sukacita ini, bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Terima kasih. Doa saya Bapak Ibu Saudara, semua yang onsite, semua yang online dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Dan makin banyak uangnya. Oh, enggak amin Bapak Ibu Saudara. Amin gitu loh Bapak Ibu. Amin, semua bilang amin. Haleluya. Nah gitu Bapak Ibu. Mana semangatnya Bapak Ibu Saudara ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tema khotbah hari ini Bapak Ibu Saudara adalah orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang relevan dengan Tuhan. Mari kita baca sama-sama judulnya Bapak Ibu Saudara dengan suara yang keras, supaya telinga kita dengar dan iman kita timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Yuk, 1, 2, 3. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang relevan dengan hati Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita lihat dulu apa arti kata relevan. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, kalau Bapak Ibu Saudara pelajari, arti kata relevan itu artinya gini, terkait. Artinya apa? Pas. Artinya apa? Cocok. Artinya apa? Erat Bapak Ibu Saudara. Artinya apa? Berguna secara langsung Bapak Ibu Saudara. Kalau dalam bahasa rohani Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa yang sering kita dengar adalah gini, nyambung, semua bilang nyambung. Nyambung atau berkenan, semua bilang berkenan. Berkenan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti ngerti, pasti dengar kata-kata ini, nyambung dan berkenan. Nah Bapak Saudara, nah perhatikan Mazmur 25 ayat 14, mari buka Alkitab Bapak Saudara. Mazmur 25 ayat 14. Buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, jangan buka yang lain dari handphone Bapak Saudara. Buka saja Alkitab Bapak Ibu Saudara, kita mau konsentrasi akan firman Tuhan bagi hari ini. Yang sudah dapat katakan amin. Mazmur 25 ayat 14, yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Sepertinya kita bisa lebih kencang lagi membacanya. Yuk sekali lagi, 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia
dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yang percaya katakan, amin. Nah perhatikan Bapak Saudara, ada kata bergaul karib di situ. Tuhan bergaul karib. Apa artinya bergaul karib Bapak Saudara? Bergaul karib itu punya pengertian begini, teman dekat. Bergaul karib itu artinya gini, ada relationship. Apa artinya Pak? Ada kekariban Bapak Ibu Saudara. Atau juga disebut bersahabat. Ya, bersahabat. Nah, jadi ayat itu bisa dibaca begini. Tuhan bersahabat dengan orang yang takut akan Dia. Tuhan membangun relationship dengan orang yang takut akan Dia. Atau gini, Tuhan adalah teman dekat orang yang takut akan Dia. Yang percaya katakan, amin. Nah, kekariban Bapak Saudara, kekariban atau kedekatan pertemanan itu selalu ditandai dengan gini. Selalu ditandai dengan saling terbuka dan mau berbagi rahasia. Ya Bapak Saudara. Artinya gini, semakin orang itu dekat, semakin orang itu karib, semakin orang itu punya relationship, maka mereka akan mau saling terbuka dan mau saling berbagi rahasia. Setuju Bapak Saudara? Kalau Bapak Saudara punya teman dekat, kalau Bapak Saudara punya sahabat, selalu ditandai dengan itu. Ada keterbukaan, hati terbuka, Bapak Saudara, dan ada saling berbagi rahasia. Betul? Teman biasa belum tentu. Betul? Teman biasa yang tidak punya hubungan erat, pasti tidak mau terbuka atau tidak mau berbagi rahasia. Tapi sahabat pasti mau terbuka dan pasti mau berbagi rahasia. Nah Bapak Saudara, perhatikan. Demikian juga Tuhan dengan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan itu mau bersahabat dengan orang yang takut akan Dia. Betul ya Bapak Saudara? Nah perhatikan, sebelum orang bersahabat Bapak Ibu Saudara, sebelum orang bersahabat, sebelum orang dekat jadi sahabat, pasti dimulai dengan adanya chemistry dulu. Betul? Chemistry-nya itu apa? Yaitu Bapak Saudara. Chemistry-nya itu kalau kita mau dekat, relevan, baru terbangun chemistry. Perhatikan Bapak Saudara, kalau saya ingin bersahabat dengan orang Bapak Saudara, sebelum saya jadi sahabatnya, pasti ada cocok-cocokan dulu. Betul? Pasti ada cocok-cocokan dulu. Akrab enggak? Kalau saya ngomong, ngeh enggak? Kalau dia ngomong, saya ngeh apa enggak? Betul ya Bapak Saudara? Ada chemistry enggak ini Bapak Saudara? Nah chemistry-nya itu adalah disebut dengan relevan. Cocok atau enggak? Pas atau enggak? Nyambung atau enggak? Setelah relevan Bapak Ibu Saudara, saya bisa membangun persahabatan, tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat, saling berbuka, saling hatinya terbuka dan mau berbagi rahasia. Jadi Bapak Ibu Saudara, persahabatan, keintiman, kekariban itu dimulai dari relevan. Setuju? Relevan melahirkan kedekatan, kedekatan melahirkan persahabatan, persahabatan melahirkan hati yang terbuka dan mau saling berbagi rahasia. Sama dengan Tuhan. Perhatikan, Tuhan Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mau bersahabat dengan orang yang relevan dengan hatinya. Setuju? Siapa yang orang relevan itu dengan hati Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan. Dan perhatikan, dan kepada orang yang relevan itu dan kepada orang yang takut akan Tuhan itu, perhatikan, Tuhan tidak sembunyikan rahasianya, Tuhan akan bagikan rahasianya, Tuhan akan tunjukkan perjanjiannya, Tuhan akan tunjukkan rencana-rencananya, Tuhan akan tunjukkan firman Tuhan buat orang yang takut akan Tuhan. Jadi perhatikan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang relevan dengan hatinya, harusnya dia tidak perlu khawatir ada dalam hidupnya. Setuju? Harusnya orang yang takut Tuhan itu tidak perlu ada kekhawatiran dalam hidupnya. Tahu kenapa Bapak Saudara? Karena dia tahu semua janji Tuhan yang diberikan buat dia. Karena dia tahu rahasia berkat-berkat dari Tuhan yang diberikan buat dia. Setuju Bapak Saudara? Sementara orang lain khawatir, sementara orang lain takut dan tidak tahu ada janji Tuhan apa buat dia, orang yang takut Tuhan sudah ngerti Bapak Ibu Saudara. Karena orang yang takut Tuhan itu dekat sama Tuhan. Setuju? Relevan melahirkan kedekatan, melahirkan persahabatan, dan melahirkan keterbukaan dan saling berbagi rahasia. Dan perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah janji sama kita, perhatikan, kalau Tuhan sudah janji sama kita, janji itu luar biasa buat kita. Ayub berkata demikian, Ayub 42 ayat 2 berkata demikian, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Perhatikan,
Janji Tuhan, rencana Tuhan itu luar biasa buat kita dan tidak ada satu janji Tuhan yang gagal dalam hidup kita. Kalau Tuhan sudah kasih tahu rencananya buat kita, kalau Tuhan sudah kasih tahu janji-janjinya buat kita, Tuhan pasti genapi janji-janjinya itu buat kita. Yang percaya katakan, berapa banyak Bapak Saudara yang tahu lagu nyanyi dan bersoraklah bagi Dia? Ngerti Bapak Saudara lagu itu? Oh ya, kalimat terakhir dari lagu itu bunyinya gini. Ya, kalau Bapak Saudara perhatikan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Betul ya Bapak Saudara? Tiada janji yang seperti yang ada padamu. Perhatikan. Tiada janji yang seperti yang ada padamu. Wah, luar biasa Bapak Saudara. Janji Tuhan itu enggak tertandingi dengan yang lain Bapak Saudara. Janji Tuhan itu luar biasa buat kita. Kalau Bapak Saudara kalau Bapak Saudara tahu lagu itu dalam bahasa Inggris, itu lagu bahasa Inggris Bapak Saudara. Kalau dalam teks bahasa Inggris, kalimat terakhir bunyinya begini. Nothing compares to the promise I have in you. Nothing compares to the promise I have in you. Bahasa Indonesianya gini. Tidak ada janji yang bisa dibandingkan dengan janji yang aku miliki dalam Tuhan. Tidak ada janji yang bisa dibandingkan dengan janji yang diberikan Tuhan dalam hidupku. Perhatikan Bapak, janji Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Janji Tuhan itu pasti digenapi dan perhatikan, kita hidup ini dalam janji-janji Tuhan. Betul? Relevan, dekat Bapak Ibu Saudara. Orang yang takut Tuhan, relevan, cocok dengan hatinya Tuhan, menyukakan hatinya Tuhan. Kepada orang-orang yang takut akan Tuhan itu Tuhan kasih tahu janji-janjinya. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Setuju Bapak Saudara? Setuju? Dapat toleh kanan kiri Bapak Ibu katakan, kamu orang yang relevan, kamu orang yang takut akan Tuhan. Yuk lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Amin. Setuju Bapak Ibu Saudara? Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar sama-sama orang yang takut Tuhan. Ya, orang yang takut Tuhan. Pak, orang yang takut Tuhan itu apa? Oke ya Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, orang yang takut Tuhan adalah orang yang tidak meragukan firman-Nya, tetapi mempercayainya. Orang yang takut Tuhan, orang yang relevan dengan hati Tuhan adalah orang yang tidak meragukan firman Tuhan, tapi yang mempercayainya. Yang percaya katakan, amin. Nah perhatikan, berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang suka lihat orkestra? Orkestra seperti ini ya. Pernah lihat Bapak Ibu Saudara? Pernah dengar, pernah lihat di TV atau pernah lihat secara langsung? Lihat, ada banyak pemain musik di orkestra Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, ada banyak pemain musik dari orkestra. Ada yang megang biola, ada yang megang timpani, ada yang megang, semuanya itu Bapak Ibu, saya tidak ngerti apa itu. Ya. Pokoknya banyak pemain musiknya. Tapi perhatikan, begitu banyak pemain musiknya Bapak Ibu, konduktornya cuma satu. Betul? Konduktornya cuma satu dan biasanya dia memunggungi penonton. Biasanya dia membelakangi penonton. Bapak Ibu. Nah perhatikan, dari sekian banyak itu Bapak Ibu, sekian banyak pemain musik itu Bapak Ibu. Sepintar-pintarnya mereka sekolah musik. Ketika mereka main di situ, semuanya harus taat pada konduktornya. Betul? Semuanya harus taat pada konduktornya. Dan biasanya ketika mereka main, mereka harus taat juga dengan partiturnya yang ada di depannya. Ini partiturnya Bapak Saudara. Dan perhatikan Bapak Saudara, dalam partitur ini Bapak Saudara, ada pemain-pemain, ada alat-alat musik yang menunggu untuk dimainkan. Itu yang paling kiri Bapak Saudara, ada timpani, ada violin, ada lain-lain Bapak Saudara. Dan mereka itu punya jatah mainnya, tidak main sembarang sesukanya, tidak main sesukanya. Mereka ada waktunya besar. Nanti pemain biola main terus, dan nanti yang lain timpani pas bagian ini pas berapa bar baru main. Ya, besar. Jadi ketika mereka main Bapak Saudara, mereka konsentrasi pada dua hal, partitur dan pada konduktor. Dan perhatikan Bapak Saudara, partiturnya itu biasanya yang buat konduktornya. Ya besar. Partiturnya yang buat konduktornya. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang sepele dalam permainan itu. Ya. Seandainya ada pemain musik yang main triangle Bapak Saudara, pernah main triangle Bapak Saudara? Ting gitu Bapak Saudara, ting ya. Jadi triangle-nya bagiannya terakhir tok. Ting. Nah, satu kali tapi ngefeknya besar Bapak Ibu Saudara. Loh, coba bayangin kalau triangle-nya itu bosan Bapak Ibu Saudara. Aduh, aku kok mainku cuma satu kali ini dari sekian banyak lagu kok terakhir tok. Terus dia main Bapak Saudara. Harusnya main terakhir tok terus dia main. Nah, aku dia main ting 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 ting. Kacau Bapak Ibu Saudara. Betul? Kacau. Atau pemain ecek-ecek.
Wah, tamborin, Pak. Dia terakhir toh. Terus dia bosen Bapak Ibu saudara. Dia main dari awal. Bayangin Bapak Ibu saudara, kacaunya orkestra itu. Betul? Dia harus konsentrasi pada partiturnya dan dia harus konsentrasi pada konduktornya. Kalau dia mainnya terakhir, maka dia akan mainnya terakhir. Sepintar-pintarnya pemain musik itu, kalau dia main di situ, dia dipanggil untuk taat. Dibaca, dia taat pada partitur dan dia taat pada konduktornya. Kalau dia merasa lebih pintar dari konduktornya, dia bilang gini, partitur ini salah, aku yang lebih pintar, aku yang lebih tahu. Maka konduktornya akan bilang gini, kamu terlalu sombong, kamu bukan bagian tim ini, keluar aja. Betul bahasa? Bayangkan kalau dia keminter Bapak Ibu saudara dan bilang konduktornya, aku lebih pintar dari konduktornya, dia tidak bisa main di situ. Nah, perhatikan Bapak Ibu saudara. Apa makna rohaninya? Makna rohaninya begini. Bapak Ibu saudara, tahukah Bapak Ibu saudara, kita ini seperti konser musik itu. Seperti konser ini Bapak Ibu saudara. Kita ini pemain musiknya, konduktor kehidupan kita, Tuhan Yesus Bapak Ibu saudara. Dan perhatikan, partiturnya itu adalah firman Tuhan. Amin. Kalau kita tidak taat sama partiturnya, kita tidak bisa main dengan baik Bapak Ibu saudara, kita akan kacau hidup kita. Dan perhatikan, kalau kita tidak percaya konduktornya bisa menulis lagu, menulis konduktor, menulis partitur, maka kita akan bilang gini, salah ini. Ini yang lebih pintar, dia main sendiri, dia harus keluar dari tim itu. Dan perhatikan Bapak saudara, dalam satu orkestra yang dapat tepuk tangan, itu bukan pemain musiknya. Setuju? Yang dapat tepuk tangan adalah konduktornya. Setuju? Kalau hidup Bapak Ibu Saudara enggak taat sama firman Tuhan, tidak melakukan partiturnya, tidak percaya pada konduktornya, hidup saudara tidak akan jadi indah, tidak akan jadi megah, tidak akan jadi besar. Tapi perhatikan, kalau Bapak Ibu Saudara taat sama partiturnya, taat sama konduktornya, kalau hidup Bapak Ibu Saudara besar, kalau hidup Bapak Ibu Saudara indah, kalau Bapak Ibu hidup Saudara megah, perhatikan, mestinya yang dapat tepuk tangan adalah konduktornya. Atau Tuhan Yesus. Bukan kita Bapak Ibu Saudara, keberhasilan kita, kesuksesan kita, bukan karena kita sendiri, tapi karena kita taat akan firman Tuhan, dan yang harusnya dapat tepuk tangan adalah Tuhan Yesus. Amin. Orang yang takut Tuhan adalah orang yang rendah hati hidupnya. Setuju Bapak Ibu? Memperhatikan. Mazmur 37 ayat 18 sampai 19. Kalau Bapak sudah punya Alkitab, ada versi firman Allah yang hidup, maka bunyinya begini, perhatikan. Dari hari ke hari, Allah memperhatikan perbuatan baik yang dilakukan oleh orang-orang saleh. Siapa orang-orang saleh itu? Orang-orang saleh itu orang-orang yang takut Tuhan. Dan perhatikan, dan memberi pahala yang kekal. Perhatikan Bapak Saudara, ayat 19 bunyi demikian. Ia memelihara mereka pada masa-masa apa Bapak Saudara? Kesulitan. Bahkan, perhatikan, bahkan, kalimat terakhir bunyinya begini. Bahkan pada masa kelaparan, mereka akan apa Bapak Saudara? Berkecukupan. Itu janji Tuhan Bapak Saudara. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Perhatikan, ada pemeliharaan dari Tuhan pada masa-masa kesulitan. Bahkan perhatikan, kalau zaman ini, zaman kelaparan, zaman yang sulit, masa yang sulit, perhatikan, mereka tidak akan pernah kelaparan. Tuhan akan mencukupkan segala keperluan mereka. Gak ada amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara tahu artinya amin Bapak Ibu Saudara? Tahu. Artinya amin itu ya, aku percaya itu akan terjadi dalam hidupku. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara berkata mendengar firman Tuhan dari hamba Tuhan, satu kalimat yang membangun iman Bapak Ibu Saudara bilang gini, amin. Maka itu adalah tindakan iman Bapak Ibu Saudara yang mempercayai firman itu akan terjadi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Setuju? Tapi kalau Bapak Ibu Saudara diam saja, terlalu jaim Bapak Ibu Saudara, enggak kata amin, lewat itu berkat itu.
Eman-eman tahu Bapak Ibu Saudara. Jadi siapapun yang khotbah buat Bapak Ibu Saudara, yang menyampaikan firman Tuhan dalam mimbar, begitu ada satu yang membangun Bapak Ibu Saudara, kalimat yang membangun, katakan gini. Oh. Begitu Bapak Ibu Saudara dengar kalimat yang membangun iman Bapak Ibu Saudara, semua katakan, nah itu. Ya Tuhan, aku percaya itu terjadi dalam hidupku. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, orang yang takut Tuhan adalah orang yang tidak pernah meragukan firman, tapi melakukan firman Tuhan. Yang percaya katakan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, orang Bapak Ibu Saudara yang takut Tuhan adalah orang yang taat. Semua bilang orang yang taat. Nah, orang taat itu ada 3 Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, orang taat itu ada 3. Yang pertama, taat karena ada maunya. Nah Bapak Ibu Saudara. Gini Bapak Ibu Saudara. Orang ya Bapak Ibu, kalau ada maunya, dia itu bisa gigih imannya, kalau ada maunya, ya Bapak Ibu. Tapi kalau sudah dapat maunya, atau enggak dapat maunya, bisa kendor imannya. Betul enggak Bapak Ibu? Orang ya kalau ada maunya, imannya itu bisa gigih. Tapi begitu sudah dapat, atau begitu enggak dapat, bisa kendor imannya. Pak, apa Pak contohnya? Nah contohnya Bapak Ibu gini. Sakit Bapak Ibu, sakit, ada orang sakit. Ya, begitu dia sakit langsung dia tuh taat sama Tuhan. Dia berdoa tiap malam, praise and worship tiap malam, renungan firman Tuhan setiap malam. Setiap ibadah dia ikuti, dia sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, dia sungguh-sungguh memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, segala hormat pujian hanya bagimu. Demi untuk dia sembuh. Betul? Tuhan dengar doanya, Tuhan kasih kesembuhan. Begitu sembuh Bapak Ibu Saudara, begitu sembuh, begitu dia sehat kembali, nggak pernah ke gereja lagi, malah keluyuran kemana-mana Bapak Ibu Saudara, malah ke mall, malah keluar kota kalau hari Minggu Bapak Saudara, dan lupa sama Tuhan. Perhatikan, orang kalau punya mau Bapak Saudara, orang kalau punya mau bisa gigih imannya, tapi begitu dapat bisa kendor imannya. Dan ini lagi anak muda. Nah, ini bukan anak muda di sini Bapak Saudara. Ini anak muda di planet Mars, ya Bapak Saudara. Jauh dari kita. Ada cowok Bapak Ibu Saudara, ada cowok. Ya lihat, ada cewek yang cakep. Wah, ada ceweknya, dia deketi, dia cari tahu. Ceweknya itu siapa? Ternyata cewek itu adalah anak muda GBI Kapasari. Ya deketi Bapak Saudara, ya deketi. Ternyata cewek itu worship leader. Wah, mungkin yang tadi ya, yang tadi sudah menikah belum? Belum? Ya bukan, cuma yang lain ya Bapak. Dia deketi, cewek ini anak takut Tuhan. Dia ikut Bapak Ibu, dia ikut ibadah di GBI Kapasari. Cewek ini suka memuji Tuhan, dia ikut. Dia dekatnya, dia ikut nyanyi memuji Tuhan. Ceweknya menyembah Tuhan, haleluya. Dia ikuti Bapak Ibu, pokoknya ikut. Orang tuh kalau ada maunya, gigih imannya. Betul? Gigih imannya. Dia mulai PDKT, tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat, tambah dekat. Kenalan, tambah dekat Bapak Ibu. Dan tidak lama kemudian si cowok nembak. Wah, aku sebenarnya sudah lama senang sama kamu. Ada masalah? Oh enggak ada. Si ceweknya bilang gini, kasih waktu ya, 1 minggu aja, baru tak jawab. Wah, oke, ditunggu 1 minggu Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 minggu kemudian datang lagi ke GBI Kapasari, cowoknya itu, ketemu ceweknya. Diingetin, setelah ibadah, cowoknya ngingetin, gimana, apa jawabanmu? Ceweknya bilang begini, maaf ya, aku masih kecil, belum boleh pacaran dulu. Oh ya sudah, langsung patah hati Bapak Ibu cowoknya. Patah hati, langsung Bapak Ibu minggu depannya tidak pernah muncul di GBI Kapasari Bapak Ibu Saudara. Pergi ke tempat lain, cari cewek yang lain. Perhatikan Bapak Ibu, orang tuh ya Bapak Ibu kalau ada maunya bisa gigih imannya. Kalau sudah dapat bisa kendor imannya. Atau kalau enggak dapat, enggak dijawab-jawab sama Tuhan, bisa kendor imannya. Betul? Lihat, orang yang taat itu ada 3. Yang pertama, taat karena ada maunya. Ini taat yang
sementara Bapak Ibu Saudara, ya, bukan permanen. Yang kedua Bapak Ibu Saudara gini, dipaksa untuk taat. Ya, yang kedua gini, dipaksa untuk taat. Contohnya apa? Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang tahu kisah tentang Yunus? Ya, Yunus itu masuk di perut ikan selama 3 hari, betul ya? Kan ada lagunya itu, Yunus di perut ikan, pam pam pam. Yunus harus masuk di perut ikan. Gara-gara apa Bapak Ibu Saudara? Gara-gara apa? Gara-gara enggak taat. Seandainya dia taat, waktu Tuhan suruh dia ke mana bisa? Niniwe, pasti dia enggak sampai dimakan sama ikan. Karena dia enggak taat disuruh ke Niniwe, dia pergi ke Tarsis Bapak Ibu Saudara, maka dia dipaksa Tuhan untuk taat. Contohnya apa lagi? Anak bungsu. Betul? Seandainya anak bungsu itu tetap mau di rumahnya sama papanya, tunduk pada otoritas papanya, taat pada perintah papanya, kerja sama papanya, dia tidak perlu keluar, perhatikan, dia tidak perlu hidupnya mengalami kerugian, mengalami masalah. Begitu dia keluar dari rumah, hidupnya makin lama makin turun. Begitu turunnya Bapak sampai dia harus jadi penjaga babi. Bukan itu Bapak Ibu Saudara. Waktu dia jaga babi, perhatikan, babi zaman itu bagi orang Israel adalah haram. Betul? Dia itu jadi melakukan pekerjaan haram Bapak Ibu Saudara. Begitu dia jadi penjaga babi, perutnya lapar Bapak Ibu Saudara. Sampai dia itu pengen makan makanan babi. Betul? Begitu rendahnya hidupnya Bapak Ibu Saudara, sampai makan pun tidak bisa. Dan dia harus makan, harus pengen, sampai lihat makanan babi itu sampai dia pengen. Berapa banyak Bapak Ibu yang pernah kelaparan, begitu laparnya sampai makanan babi itu pengen. Ada? Enak beyo, makan makanan babi ku. Enggak ada Bapak Ibu. Ini ngalami anak bungsu ini. Perhatikan Bapak Ibu. Begitu dia bertobat, pulang lagi ada pemulihan. Perhatikan Bapak Ibu. Dia harus dipaksa taat dulu, dia harus ngalami kerugian dulu, baru dia mau taat. Betul? Berapa banyak Bapak Ibu harus dipaksa dulu baru mau taat. Ada yang mau? Ngalami masalah dulu, ngalami kerugian dulu, baru mau taat sama Tuhan. Ngalami sakit penyakit dulu, baru mau taat sama Tuhan. Saya tidak mau. Dan saya berdoa, jemaat di tempat ini juga tidak mau. Gak ada amin Bapak Ibu. Lihat, yang pertama, ada 3 orang yang taat. Yang pertama Bapak Ibu, orang kalau ada maunya, yang kedua dipaksa untuk taat. Perhatikan Mazmur 32, 8-9. Perhatikan ayat di monitor. Berkata demikian, ini firman Allah yang hidup, berkata demikian. Tuhan berkata, ini Tuhan yang ngomong, aku akan mengajar engkau dan membimbing engkau sepanjang jalan yang paling baik bagi hidupmu. Wah, maunya Tuhan itu membimbing kita sepanjang jalan yang baik. Semuanya baik, diatur sama Tuhan. Perhatikan, aku akan menasehati engkau. Oh, itu Tuhan, itu maunya Tuhan. Dan memperhatikan kemajuanmu. Luar biasa. Tuhan itu memperhatikan kemajuan kita. Kemajuan di pekerjaan, kemajuan di sekolah, kemajuan keluarga, kemajuan ekonomi. Semua diperhatikan sama Tuhan. Perhatikan. Ayat 9, bunyi gini. Janganlah berlaku seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang harus dikenakan tali kekang di mulutnya supaya menurut. Perhatikan Tuhan Bapak Ibu, tidak mau kita harus dipaksa untuk taat seperti kuda. Pernah lihat Bapak Ibu orang mengendalikan kuda dikasih kekang Bapak Ibu. Pernah pergi ke Jogja naik delman Bapak Ibu, naik delman istimewa dan kita duduk di muka Bapak Ibu. Perhatikan kudanya dikasih kekang, ditaleni Bapak Ibu, diikat. Enggak bebas Bapak Ibu, matanya ditutup, mulutnya dikasih kekang Bapak Ibu, diatur sama orang baru nurut Bapak Ibu. Mau hidup kayak gitu Bapak Ibu, dipaksa dulu baru mau nurut. Ngalami kerugian dulu baru mau nurut sama Tuhan. Saya enggak mau Bapak Ibu. Saya mau nurut firman Tuhan dari pertama. Saya berharap Bapak Ibu juga mau nurut Tuhan dari pertama. Enggak perlu dipaksa-paksa. Betul? Taat itu ada 3 Bapak Ibu saya. Yang pertama, taat kalau ada maunya, ini permanen Bapak Ibu, ini hanya sementara, temporer Bapak Ibu saya. Yang kedua, dipaksa untuk taat Bapak Ibu saya, jangan mau Bapak Ibu saya. Yang ketiga, perhatikan. Taat karena mengasihi. Ini yang benar Bapak Ibu saya. Ini yang benar, ya Bapak Ibu saya. Perhatikan.
Firman Tuhan berkata demikian dalam Yohanes 14 ayat 15. Yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya Bapak Ibu Saudara. Di bawahnya judul itu. Yuk, 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti apa Bapak Ibu Saudara? Menuruti pilih-pilih firmanku. Ya betul ya Bapak Ibu Saudara? Memilih yang enak dari firmanku. Betul Bapak Ibu Saudara? Memilih yang gampang dari firmanku. Betul Bapak Ibu Saudara? Salah. Menuruti apa Bapak Ibu Saudara? Segala perintahku. Perhatikan Bapak. Orang kalau nurut sama Tuhan, orang kalau mengasihi sama Tuhan, ditunjukkan dengan nurut semua perintahnya. Nurut semua firman-Nya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Cinta itu selalu ditandai dengan nurut. Betul enggak? Anak-anak di tempat ini, omong kosong kamu bilang cinta sama papamu, omong kosong kamu bilang cinta sama mamamu, tapi kalau dikasih tahu nggak nurut. Betul enggak Bapak Ibu? Nggak mungkin. Ketaatan kita Bapak Ibu itu ditandai, hati yang mengasihi Tuhan itu ditandai dengan ketaatan kita sama Tuhan. Yang percaya katakan, lihat ada satu quote berkata demikian, love is the root, obedience is the fruit. Bahasa Indonesia begini, cinta adalah akarnya, berarti cinta adalah akarnya, ketaatan adalah buahnya. Jadi yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara, cinta kita ini ditunjukkan kepada Tuhan lewat apa Bapak Ibu Saudara? Ketaatan. Ketaatan pada segala firman-Nya. Yang berat sekalipun mau taat Bapak Ibu Saudara? Mau? Perhatikan, firman Tuhan itu bisa lembut, betul Bapak Ibu Saudara? Bisa lembut mengasihi, tapi perhatikan, firman Tuhan itu juga bisa kasar, bisa keras sama kita. Karena firman Tuhan itu pedang bermata dua, yang sanggup memisahkan, betul Bapak Ibu Saudara? Pedang bermata dua. Jadi firman Tuhan itu enggak cuma lembut buat kita, tapi juga keras buat kita. Yang setuju katakan, yang mengerti kebenaran bahwa firman Tuhan itu bisa lembut dan bisa keras sama kita. Firman Tuhan itu bisa melukai Bapak Ibu Saudara, tapi firman Tuhan juga bisa menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang pernah kenyus knalpot? Kenyus knalpot itu bahasa Indonesianya apa Pak? Yang knalpot panas itu terus nyes itu loh Bapak Ibu. Enggak ada bahasa Indonesianya ya. Kita sebut aja nyes gitu ya Pak. Kenyes gitu. Itu kan luka itu kalau sudah kering enggak akan hilang. Sampai kapanpun enggak akan hilang ya Bapak. Saya pernah Bapak Ibu Saudara ketika saya SD atau SMP, saya kena di sini Bapak. Sampai sekarang luka bekasnya masih ada. Waktu pertama kali kena cos nyes gitu Bapak Ibu Saudara, kan langsung bengkak ya Bapak Saudara. Langsung keluar airnya. Pecah Bapak Ibu Saudara. Dan seperti kata orang kalau kena knalpot itu dikasih odol, betul ya Bapak? Terus dikasih apa? Oh saya kasih semua Bapak Ibu Saudara. Semua kata orang saya taruh di situ. Dikasih bubuk luka saya taruh Bapak Saudara. Bapak Ibu Saudara, hari tambah hari, bukannya sembuh, tambah luka. Di atas lukanya itu ada kulit mati yang hitam-hitam itu Bapak Ibu Saudara. Kulit mati ya Bapak Ibu Saudara, artinya betul ya, kulit mati yang nutupi itu. Dan kalau dipegang itu gerenjel Bapak Ibu Saudara, gerenjel gitu. Dan bukan cuma tipis, tapi tebal Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau dipegang, itu gerenjel Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya sembuh, kelihatannya kering kulit matinya. Dalamnya masih berdarah, dalamnya masih bernanah. Lalu ketika itu om saya lihat, dan om saya bilang begini, itu enggak boleh loh kayak gitu. Ayo ke dokter, dibawa ke dokter Bapak Ibu Saudara. Untuk nyembuhin luka saya itu, karena lukanya itu sudah nemen Bapak Ibu. Begitu dibawa ke dokter, perhatikan Mas, begitu dibawa ke dokter, dokternya lihat luka saya, dokternya itu enggak bilang gini, aduh kacian kamu ya, kacian, enggak Bapak Ibu Saudara. Dokternya itu bilang begini sama om saya, pegangi ya kakinya. Kaki saya yang luka itu dipegangi Bapak Ibu. Dipegang, saya enggak ngerti apa maksudnya. Dipegang sama om saya gitu. Lalu dokternya itu ambil pinset. Pinset ya, betul ya Bapak, yang supit itu Bapak Ibu. Saya heran, mau diapain saya nih? Tahu enggak Bapak Ibu? Dia deketi luka saya, dia cabut satu-satu kulit matinya. Tahu rasanya Bapak Ibu? Hah?
Enak Bapak Ibu Saudara. Oh, enak dok terus dong. Enggak sakit Bapak Ibu Saudara. Dijabut terus. Jabut terus. Wah. Bapak Ibu Saudara. Wah. Mau enggak mau saya nangis Bapak Ibu Saudara. Dicabut satu-satu. Cabut sampai bersih Bapak Ibu Saudara. Begitu bersih Bapak Ibu Saudara. Dia ambil perban Bapak Ibu Saudara. Dikasih obat. Langsung ditempelkan di luka saya lagi. Nyes. Sakitnya Bapak Ibu Saudara. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Tapi percaya enggak Bapak Ibu Saudara? Beberapa hari kemudian, luka saya sembuh. Makna rohaninya apa Pak? Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang sebenarnya punya luka di hati, yang kelihatannya kering, yang masih pahit sama orang, yang masih terluka hatinya gara-gara omongannya orang, yang masih benci hatinya Bapak Ibu Saudara. Yang kalau ditanya orang, kamu masih sakit hati ya? Enggak kok, aku sudah sembuh kok, aku sudah sembuh. Sembuhnya tahu Bapak Ibu Saudara? Sembuhnya cuma ditutupi sama kulit mati. Di dalamnya masih berdarah, di dalamnya masih bernanah. Tahu gimana cara menyembuhkan Bapak Ibu Saudara? Lalu Bapak Ibu Saudara datang sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan luka hatiku Tuhan. Tolong Tuhan, aku enggak tahan. Tuhan enggak bilang gini, oh kajiannya, unyu. Kita sering bilang gini, Tuhan aku dilukai sama dia. Tolong buat dia jadi kodok Tuhan. Buat dia jadi babi Tuhan, aku sakit Tuhan, bela aku Tuhan. Matikan pekerjaannya. Kita pengennya gitu Bapak Saudara. Lalu Tuhan datang dan pukul dia. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu sedang terluka, datang ke Tuhan, tahu enggak firman Tuhan bilang apa? Lepaskan pengampunan. Berbuat baik sama orang yang nyakiti kamu. Saya tanya Bapak Ibu Saudara, tambah sakit enggak hatimu? Tambah sakit enggak? Sudah sakit hati, disuruh ngampuni orang. Aku enggak salah Tuhan, suruhnya ngampuni dia Tuhan. Sakit Bu, sakit Pak. Tapi perhatikan, waktu Bapak Ibu Saudara mengampuni dia, perhatikan, sembuh lukamu. Pulih keadaanmu. Sehat kembali keadaanmu. Sempurna lagi keadaanmu. Diberkati lagi keadaanmu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu bisa melukai kita, tapi juga bisa menyembuhkan kita. Orang yang takut Tuhan, orang yang taat sama firman Tuhan, orang yang relevan sama Tuhan, adalah orang yang taat sama firman Tuhan. Waktu saya tinggal 6 menit Bapak Ibu Saudara, sementara masih ada 25 lagi. Masih ada satu lagi Bapak Ibu Saudara. Bisa saya minta 5 menit lagi? Boleh? Kok kelihatannya berat gitu toh Bapak Ibu Saudara? Satu lagi ya Bapak Ibu Saudara. Satu lagi boleh Pak Gembala? Boleh ya? Oke. Satu lagi. Orang yang takut Tuhan. Orang yang disebut dengan penyembah Tuhan. Orang yang relevan dengan Tuhan adalah penyembah Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab The Message, Bapak Ibu bahasa Inggris, itu bunyinya begini, Mazmur 25:14. Berkata demikian, God friendship is for God worshippers. They are the ones he confides in. Bahasa Indonesia begini, persahabatan Tuhan, ini ayatnya masih sama Bapak Ibu, Mazmur 25:14. Ini cuma ini versi The Message. Berkata demikian, persahabatan Tuhan adalah untuk penyembah Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang dia percayai. Perhatikan, kalau terjemahan baru orang yang takut Tuhan, kalau The Message berkata penyembah Tuhan. Penyembah Tuhan itu apa Bapak Ibu? Penyembah Tuhan itu biasanya gini, orang kalau bilang penyembah Tuhan, yang ada di pikiran orang adalah orang yang suka memuji Tuhan, atau orang yang suka menyembah Tuhan, atau worship leader, atau para pelayan mimbar. Perhatikan Bapak Ibu, tidak selalu begitu. Ya, dengarkan saya Bapak Ibu. Orang yang nyanyi lagu rohani, orang yang nyanyi lagu penyembahan, belum tentu hidupnya menyembah Tuhan. Setuju? Tapi orang yang menyembah Tuhan, pasti mulutnya
suka memuji dan menyembah Tuhan. Betul enggak Bapak Saudara? Setuju? Orang yang muji Tuhan belum tentu hidupnya menyembah Tuhan. Tapi orang yang menyembah Tuhan pasti suka memuji dan menyembah Tuhan. Contohnya begini, saya mau cerita Bapak Saudara. Ya. Beberapa saat sebelum ada pandemi Bapak Saudara, saya ke gym bersama dengan teman saya. Ada seorang teman saya yang badannya gede Bapak Saudara. Badannya gede banget, kayak King Kong. Gede Bapak Saudara. Itu pagi-pagi Bapak Ibu Saudara. Jadi kami angkat-angkat barbel Bapak Ibu Saudara. Kalau sekarang sih saya sudah nggak nge-gym lagi Bapak Ibu Saudara. Jadi perutnya sudah gemuk Bapak Ibu Saudara. Teman saya angkat-angkat, saya angkat-angkat. Tiba-tiba waktu lagi angkat-angkat itu, teman saya ini di gym, perhatikan Bapak, di gym. Dia nyanyi begini, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, di gym nyanyinya kencang Bapak Ibu Saudara. Bahkan saya Bapak Ibu Saudara ketika di gym saya tidak pernah nyanyi lagu rohani. Pak Henok pernah nyanyi lagu rohani di gym? Ini teman saya nyanyi buanter, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba. Waktu nyanyi Bapak Ibu Saudara, waktu nyanyi Bapak Saudara, ada temannya datang. Semua pada bisa bahasa Surabayaan kan ya? Bisa kan? Ya, kayak saya cerita, bahasa Surabaya Bapak Ibu Saudara. Waktu diangkat tangan, temannya datang, bilang gini, heh, cepetan, wes awan nih, tahu artinya Bapak Saudara? Cepetan ini sudah siang, betul ya? Cepetan, ini sudah siang. Teman saya tadi yang nyanyi inilah ku punya Bapak Saudara berkata gini, setalah, ditambahi gini, kata-kata yang tit itu bahasa Surabaya. Tahu Bapak Saudara? Saya nggak sebutkan ya Bapak Saudara. Karena itu jorok banget Bapak Ibu Saudara. Lihat yang bahasa Surabaya itu loh Bapak Ibu Saudara. Setalah, tit. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, baru saja dia nyanyi, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, ono bonuse, tit. Lalu temannya itu pergi lagi Bapak Ibu Saudara, pergi lagi. Dia angkat-angkat lagi Bapak Ibu Saudara. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia. Saya ini dengar itu ya heran, ya kaget Bapak Ibu Saudara. Angkat-angkat lagi. Begitu angkat-angkat, temennya yang tadi ngingetin datang lagi Bapak Ibu Saudara. Loh, gak mari-mari ya Regi, cepetan kok. Oke, enggak selesai-selesai, ini sudah siang, cepetan. Yang teman saya nyanyi, inilah yang kupunya tadi Bapak Saudara. Jawab lagi, Pak. Setalah. Ini beneran dong Bapak Ibu. Coba bayangkan baca. Baru saja nyanyi Bapak Ibu Saudara. Ada bonusnya. Alkitab berkata demikian. Dari satu mulut keluar pujian dan keluar kutuk. Enggak boleh demikian. Betul? Dari satu sumber keluar air tawar dan air pahit. Enggak boleh demikian. Perhatikan, orang yang nyanyi muji Tuhan belum tentu hidupnya muji Tuhan. Orang yang muji Tuhan, Bapak, seorang penyembah Tuhan, itu ditandai dengan 3 hal. Perhatikan. Yang pertama, penyembah itu akan serupa dengan apa yang dia sembah. Betul? Pasti itu Bapak Saudara. Jadi Bapak Saudara, kalau kita nyembah Tuhan, penyembah Tuhan Yesus, maka karakter kita pasti ada mirip-miripnya dengan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Betul? Nek kita sembah dewa yang garang, ya kita akan jadi garang. Perhatikan betul. Tapi yang kita sembah ini Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Dan seorang penyembah itu pasti mirip dengan yang disembah. Nah, yang kita sembah siapa Bapak Saudara? Tuhan Yesus. Coba cek hidup kita. Ada enggak karakter Kristus dalam hidup kita? Itu namanya penyembah. Kalau enggak pernah berubah, dulu marahan, sampai sekarang marahan, itu bukan penyembah. Setuju? Tapi penyembah Tuhan pasti ada karakter Yesus dalam hidupnya. Yang pertama. Yang kedua Bapak Saudara, penyembah itu perhatikan, penyembah itu memakai seluruh hidupnya jadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan bagi Tuhan. Bukan hanya mulutnya Bapak Ibu Saudara, perhatikan, tapi cara hidupnya, pilihan, pikirannya, hatinya, perkataannya, semua ditujukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu namanya penyembah.
Bukan cuma nyanyi Bapak Ibu, tapi seluruh hidupnya dipakai untuk nyembah Tuhan. Jadi kalau dia ngomong, dia akan mikir gini, perkataanku ini menyenangkan hati Tuhan enggak? Kalau dia jalan Bapak Ibu, perjalanannya itu ditunjukkan, ditanyakan Tuhan, perjalanan kamu ini menyenangkan hatimu enggak Tuhan? Kalau dia lagi mikir Bapak Ibu, maka dia bilang, Tuhan pikiranku ini sesuai dengan kehendakmu enggak Tuhan? Seluruh hidupnya dipakai untuk persembahan buat Tuhan. Dipakai untuk menyenangkan Tuhan. Itu namanya penyembah Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, penyembah Tuhan. Nah, penyembah Tuhan itu pasti suka memuji dan menyembah Tuhan. Yang percaya katakan, dia pasti enggak tahan kalau lama-lama berada di luar hadirat Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, seorang penyembah Tuhan pasti suka dalam hadirat Tuhan. Dia enggak bisa lama-lama di luar hadirat Tuhan, kayak ikan di luar air Bapak Ibu Saudara. Enggak tahan aku. Dia akan rindu dengan hadirat Tuhan. Dia akan rindu dengan memuji dan menyembah Tuhan. Itu namanya penyembah Tuhan. Tapi kalau seorang penyembah, di luar dia tidak pernah menyembah Tuhan. Dia tidak pernah masuk dalam praise and worship. Dia tidak punya waktu untuk menyembah Tuhan. Orang itu pasti bukan penyembah. Tapi seorang penyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pasti enggak tahan kalau ada di luar hadirat Tuhan. Dan perhatikan, kalau dia ada dalam hadirat Tuhan, dia pasti tenggelam dalam hadirat Tuhan. Enggak cuma semata kaki, enggak cuma sedengkul, enggak cuma sepaha, enggak cuma sepinggal. Dia pasti tenggelam Bapak Ibu, basah dalam hadirat Tuhan. Itu namanya penyembah Tuhan. Coba cek hidup kita Bapak Ibu. Apakah betul kita penyembah Tuhan atau enggak? Kalau kita enggak suka ada dalam hadirat Tuhan, enggak pernah rindu dalam hadirat Tuhan, seperti rusa rindu air Bapak Ibu, itu kita bukan penyembah Tuhan. Orang yang takut Tuhan, orang yang relevan dengan Tuhan, pasti penyembah Tuhan. Pasti suka memuji dan menyembah Tuhan. Dia enggak tahan di luar hadirat Tuhan. Dia selalu pengen ada dalam hadirat Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan di tempat ini, yuk kita semua jadi penyembah Tuhan. Yang kalau ada praise and worship, kita tenggelam di dalamnya. Kita enggak tepuk tangan. Wes. Bablas angin nih. Tapi kalau kita tepuk tangan sungguh-sungguh. Kalau kita muji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau worship leadernya bilang, ayo kita nyembah Tuhan, ayo kita muji Tuhan. Semuanya langsung hanyut Bapak Ibu Saudara. Semuanya langsung tenggelam di dalamnya. Semua nikmati hadirat Tuhan. Itu baru namanya penyembah. Amin. Hari ini Bapak Ibu Saudara, ada 3 yang kita pelajari. Sebenarnya ada 75 Bapak Ibu Saudara, cuma terlalu panjang Bapak Ibu Saudara ya. Jadi 3 saja Bapak Ibu Saudara. Pak Henok sudah lihat, dibilang, cepetan, mari kita. Ada 3 saja Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, orang yang relevan dengan Tuhan adalah orang yang takut Tuhan. Yang setuju katakan? Yang pertama, orang yang takut Tuhan itu ditunjukkan dengan ini. Orang itu enggak pernah ragu sama firman Tuhan, tapi percaya sama firman Tuhan. Yang kedua, orang itu akan taat akan firman Tuhan. Segala perintahnya ditaati. Bahkan kalau itu berat buat dia, tetap ditaati. Amin, Bos ya. Yang ketiga, orang yang takut Tuhan, orang yang relevan dengan Tuhan, pasti dia penyembah Tuhan. Yang percaya katakan, haleluya. Mari tutup Alkitab Bapak Ibu Saudara. Mari pelayan mimbar bisa maju ke depan. Mari saya kita semua bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Mari semua tutup mata Bapak Ibu Saudara, kita renungkan firman Tuhan sebentar. Hari ini kita belajar sama-sama tentang bagaimana jadi orang yang relevan dengan Tuhan. Dan kita memberitahu kita orang yang relevan dengan Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Dan kita sudah belajar Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini ada yang merasa firman itu buat aku harus berubah karena firman Tuhan. Mari berdoa di hadapan Tuhan. Kalau hari ini masih ada yang sakit hati, masih ada yang kepahitan, masih ada yang luka hati, dan waktu orang tanya, kamu masih sakit hati? Enggak kok, aku sudah sembuh, padahal dia masih sakit hati. Mari hari ini belajar firman Tuhan. Kita lepaskan pengampunan, seberat apapun firman Tuhan, kita harus mentaatinya. Melakukan firman Tuhan. Begitu kita melakukan firman Tuhan, maka sembuhlah hatimu, maka pulihlah keadaanmu, makalah sembuhlah badanmu, maka sempurnalah kesehatan.
Mari semua sekarang berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Belajar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Tenggelam dalam hadirat-Mu. Lebih dalam lagi menyembah-Mu. Haleluya. 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 Mari nikmati hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Para penyembah Tuhan, nikmati hadirat Tuhan. Tenggelam dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati anak-Mu ini Tuhan Yesus. Kau lihat apa yang ada di hatinya Tuhan. Kau lihat apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya Tuhan. Berikan kekuatan Tuhan. Berikan sukacita. Haleluya. Haleluya. Tuhan berkati anak-Mu ini Tuhan Yesus. Dan kau lihat apa yang ada di hatinya Tuhan. Jadikan dia hamba-Mu yang baik dan setia. Tambah-tambahkan hikmat Tuhan. Tambah-tambahkan pengurapan dari-Mu Tuhan. Tambahkan wibawa surga terhadapnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berikan sukacita dalam hidupnya Tuhan. Berikan penghiburan dalam hidupnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari para penyembah kita menyembah Tuhan Yesus. Mari tenggelam dalam hadirat-Nya. Dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Nya Tuhan menguatkan kita. Tuhan menyegarkan kita kembali. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Praise you God. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari biar keyboard saja yang melayani kita. Mari semua menyembah Tuhan. Naikkan penyembahan Bapak Ibu Saudara. Semua tenggelam dalam hadirat Tuhan. Mari kita bangun mesbah penyembahan kita pagi hari ini. Haleluya. Sudah lama kita tidak masuk dalam hadirat Tuhan. Mari pagi hari ini semuanya masuk dalam hadirat Tuhan. Semua menyembah Tuhan. Haleluya. Tuhan tahu kerinduan hatimu. Mari mendekat pada Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman Tuhan yang ditaburkan hari ini tertabur dalam tanah hati yang paling subur pada semua kami. Supaya boleh berakar, boleh bertemu dan berbuah banyak dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba mendoakan Tuhan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Agar Tuhan menyegarkan kami kembali. Agar Tuhan menguatkan kami kembali Tuhan. Supaya kami semakin hari semakin taat akan Engkau Tuhan. Melakukan firman-Mu Tuhan, segala firman-Mu. Hidup takut Tuhan, hidup menghormati Tuhan. Dan biar kami Tuhan jadi penyembah-Mu Tuhan.
yang menyembah Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Hidup kami Tuhan, biar menyukakan hati-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Berkat-Mu untuk Bapak Gembala Tuhan, berkat-Mu untuk para pelayan Tuhan, dan berkat-Mu untuk para jemaat Tuhan di tempat ini. Semakin mengasihi Tuhan, semakin menghormati Tuhan, dan membangun hubungan dengan Tuhan. Hidup takut Tuhan, relevan dengan Tuhan. Maka Tuhan akan beritahu janji-janjinya buat kita semua. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur padamu, dan segala pujian hormat kami hanya bagimu. Bersama-sama kita katakan, amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu.